Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Ginyong Motovlog. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat siang, sore, malam. Kali ini saya mau melanjutkan sharing mengenai fuel correction ya. Karena kemarin itu kita sudah bahas base map, kita sudah bahas ignition timing, ini ya kan. Terus sekarang saya mau bahas ke fuel correction. Nah, fuel correction ini sebenarnya kalau menurut saya ya, secara sederhana itu fuel correction itu digunakan untuk menambah jumlah bahan bakar dari ketentuan yang ada di base map. Itu kalau menurut saya ya kan. Jadi pada RPM tertentu, putaran gas tertentu, bahan bakar itu bisa disemprotkan sesuai dengan angka yang kita inginkan ya kan. Nah, di sini kita ambil saja contoh ya. Kita open map dulu, file data 1, ambil sini aja coy, yang ngirit. Oke, kita buka yang ini. Nah, otomatis base mapnya akan nampak ya. Nah, di sini ada base map, fuel correction, injector timing, dan ignition timing. Seperti biasa, kita bahas ke fuel correction ya. Karena yang ini sudah dibahas, yang 3, kecuali injector timing ini menyusul bro. Karena injector timing ini menyesuaikan dengan noken as. Oke, langsung lanjut ke fuel correction. Di sini kenapa angkanya 0? Karena kalau kalian settingan irit ya, settingan ini nggak perlu kalian rubah lagi kalau kalian pakai settingan irit. Jadi ya ikut base map ini aja. Jadi semprotan bahan bakarnya ini hanya berdasarkan settingan yang ada di base map ya. Tak katakan sekali lagi. Jadi kalau settingan kalian irit, fuel correctionnya di setting angka 0 saja. Tapi resikonya ya kalau irit itu yang pertama, kelebihannya ya bahan bakarnya irit, putaran mesin itu lebih halus. Terus juga dibuat di macet-macetan itu nggak terlalu boros. Terus ya pokoknya irit lah. Kalau irit itu kita misal ke daerah pegunungan ya, settingan kita irit itu malah lebih enak mas bro. Contohnya kalau di rumahku sendiri ya kan, rumahku itu di daerah pegunungan. Jadi kalau settingan irit ini hanya berpatokan pada angka base map aja semprotan bahan bakarnya ya kan. Nah, fuel correction ini tugasnya ya seperti yang tak katakan tadi, menambah jumlah bahan bakar sesuai dengan putaran gas ya kan. Jadi misal ini tak rubah di sini lah, di angka 4000 TPS 10%, kita blok sampai 5000 ya kan. Nah ini otomatis yang atas ikut ke blok juga ya kan. Terus di fuel correction ini misal kita tambah, klik kanan ya, kita tambah 1. Nah otomatis di sini akan bertambah 1. Oke. Nah jadi di putaran gas 4000 sampai ini sampai 5000, di putaran TPS 10% sampai 25%, ini akan menambah jumlah bahan bakar sebesar 1. Ya ini nggak tahu 1% ataupun berapa ya, pokoknya angkanya 1 gitu ya. Nah ini semakin besar angkanya, maka bahan bakar yang disemprotkan akan semakin banyak ya kan? Akan semakin banyak. Tapi base mapnya ini akan tetap sama, tapi jumlah bahan bakar yang disemprot jauh lebih banyak ya kan? Nah terus kalau misal kalian karakternya suka di RPM tinggi, ya tinggal kalian geser aja. Misal kalian mau taruh di mana, misal kita geser RPM-nya. Ini kita geser bro. Nah misalkan kalian buat main tes top speed, otomatis kan waktu start gasnya udah langsung mentok ya kan. Misal start langsung di 7500 sampai limit, misalkan di motor fiction nih.
Motor fictionku itu limitnya kan di 10.500 ini ya. Nah, kalian mau tenaganya lebih jos ya. Ya, kalian tinggal tambah aja. Tambah angkanya jadi misal angka 7 atau 10. Nah, gini ya. Jadi di TPS 100% mulai 7.500 ini sudah bertambah 10 ya angkanya. Tapi yang lain tetap 0. Nah, bagaimana caranya ngimbanginya? Ya, tinggal kita setting-setting aja sesuai feeling kita. Nah, ini digunakan sesuai karakter berkendara kita. Kalau kita sering kebut-kebutan, di RPM berapa mulai ditambah bensinnya ya terserah ya. Misal kita ambil lagi mulai 6.000 RPM. Nah, mulai 6.000 RPM, putaran gas mungkin ya di 30-an lah. 30 RPM mulai 6.000, kita blok sampai 60 lah. Terus RPM-nya pasti lebih tinggi ya. Misal sampai 9.000. Terus kita tambah bensinnya 9 atau mungkin 5 aja lah ya. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, seperti ini. Jadi ketika gas dibuka kan grafiknya ini bentar. Nah, grafiknya ini kan turun ya. Dari 0 ke bawah ini grafiknya turun. Jadi grafiknya gini. Gini. Jadi turun gini. Jadi mulai TPS 0 di sini sampai sini. Ini digeser sampai berapa ya. Ya ini disesuaikan sama putaran RPM sama putaran gas juga. Jadi sesuai feeling ya. Sekali lagi ini sesuai feeling. Nanti kalau kalian setting lift tuning ya. Kalau ada warna merah, biru, hijau itu jangan jadi patokan ya. Enggak selalu warna biru ataupun hijau itu sudah pas. Enggak selalu. Jadi sesuai feeling kita aja. Kalau kita berkendara udah enak ya tinggal jalan aja. Sesuai settingan kalian masing-masing ya. Jadi jangan berpatokan sama warna. Sekali lagi jangan berpatokan sama warna ya. Ini sesuai feeling kita aja. Jadi kalau di angka 5 ini feel koreksinya udah enak. Tinggal kita sesuaikan mau di RPM berapa ya. Oke, field correction penjelasannya seperti itu. Jadi ini kalian coba-coba dulu aja ya. Kalau di motorku ini nggak pernah lebih dari angka 10 sih ya. Kalau motorku itu sekedar tak kasih tahu. Kalau di motorku itu karakternya kan gasnya tak putar pelan-pelan. Terus sampai mentok tak cari rata-ratanya. Jadi kalau di motorku ini mulai putaran sini di sekitaran sini seret. Nah, sini mentok 30 mungkin sampai 5.000 aja ya. Nah, di sini tak kasih angka berapa ya kemarin itu kalau nggak salah angka 1 terus tak rubah lagi ke angka 5 terus tak coba lagi sampai ketemu akhirnya ya dapet lah angkanya yang pas. Tapi kalau kalian mau minta settingannya sebentar ya. Saya masih dalam proses riset. Jadi di riset dulu, dicoba. Jadi jangan terburu-buru. Mas aku minta settingannya dong, minta settingannya ya. Ya sabar bro ya. Ini masih dalam tahap riset. Kalau field correction itu prosesnya nggak lama kok. Selama angka base mapnya udah ketemu, motornya nggak berebet-berebet. Jadi field correction-nya itu bakal cepet ketemunya ya kan, karena field correction ini lebih gampang nomor 2 ya setelah ignition timing. Jadi setting paling mudah itu yang pertama kan ignition timing, kemudian ke field correction, baru ke base map. Nah base map ini memang ya bikin mumet. Bikin mumet soalnya paling lama bro. Jadi ya seperti itulah. Oke, mungkin seperti itu dulu teorinya dari field correction. Nanti kalau kalian minta 3D-nya ini bisa diklik.
Nah, hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini kan warnanya merah-merah ya. Warnanya merah-merah. Kalau tampilan 2D-nya seperti ini. Nah, misal ini ya, tak kasih lagi tutorialnya. Misal kalian di TPS 5% sampai 15. Otomatis kan mainnya di putaran bawah, ya kan? Nah, putaran bawah ini kisaran mungkin berangkatnya dari 3.500. Kalau di 2000 sih nggak perlu ya, nggak perlu ditambahin bensin. Karena ngangkat kopling itu mungkin RPM kalian ada di antara 3.000 sampai ya 3.000-an lah, 3.000 baru diangkat. Terus ini bensinnya kalian tambah aja ya. Kalian tambah beberapa ya terserah sebanyak berapa ya. Terserah kalian. Yang penting kalau di putaran bawah itu fuel koreksinya ini sampai di 6.000 ya. Di TPS 5% sampai 15. Kalau di 20% itu nanti saja, itu buat putaran menengah ya. Terus misal ini tak coba ya, tak kasih tutorialnya di putaran berapa, 3.000 bro, 3.000 sampai 6.000 kita tambah dikit. Nah, otomatis kan naik ya kan. Ini naik 565. Set value 5 aja ya. Oh, 5. Klik OK. Nah, otomatis rata 5 ya. Ini TPS 5% sampai 15. Nah, terus yang di 20, 25, 30 ataupun sampai 35 itu kalian buat RPM menengah, bro. Jadi putarannya mungkin mulai di 6.000 ke atas ya. Nah, seperti ini. Ini kan di RPM 6.000 sampai 8.000. Itu bensinnya udah nambah. Ya. Nah, yang 25% ini belum ke setting. Jadi nanti berarti ini tinggal di copy, nanti dipaste aja ke 25%-nya. Terus di angka 40, 45 sama 50 setengah gas. Ini bensinnya di angka 8.000. Mulai 8.000-an aja. Soalnya kalau ngiring biasanya itu putaran gas setengah itu RPM udah berada di 8.000. Jadi di 8.000 RPM sampai limit ya. 8.000 RPM sampai limit. Ini tak rubah dulu biar lebih mudah pemahamannya. Sampai berapa tadi? Nah, ini kita buat 0, set value buat 0 aja biar rata lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan di 5.000 ini masih datar. Nah, terus ini kalian naikin berapa ya? 5 aja atau mungkin ya 5 nggak apa-apa ya. Ini 5, terus yang ini 5, ini 5, yang ini 5, 5 sampai 9.000. Mungkin sampai terserah kalian ya, sampai berapa. Kalian tambah satu-satu. Kalau di Android settingannya lewat sini coy. Nah, lewat ini. Kalau di laptop enaknya seperti ini ya kan. 10.000 sampai 10.500. Kalau di fiction itu kan limitnya 10.500 ya. Nah, ini plus 5. Karena putaran RPM-nya masih 50 ya. Kecuali kalau udah di TPS 100%. Nah, ini bensinnya baru ditambah sampai 10.
nggak apa-apa ini bro. Ya, tutorialnya seperti itu. Nah, ini 90% ini belum disetting, nanti biar disamain aja sampai semuanya ke setting ya. Jadi di 100% ini 90, yang di 100 ini di copy dulu. Diklik kanan, select all, terus di copy, yang 90 diklik, ini dihilangkan, baru di paste. Paste woi. Nah, oke kan? Seperti itu bro. Nah, terus yang di 85 ini juga sama. Tinggal di select all, terus di paste. Paste woi. Nah, langsung rata kan? Di 80% juga sama. Tinggal di paste. Ayo woi. Nah, seperti itu ya. Jadi putarannya itu seimbang nanti. Jadi tenaganya di putaran bawah, menengah, dan ke atas itu bensinnya bertambah secara bertahap. Jadi seimbang bro. Ini angkanya terserah kalian. Mau kalian pakai 15 atau 20 atau 5, 10. Terserah ya. Yang penting motor kalian itu enak. Ya sudah, tinggal jalan. Nah bang, kalau knalpotnya racing gimana bang? Nah, untuk knalpot racing itu dibuat lebih basah ya. Kalau saran saya sih knalpot racing dipatok di angka 15 ya. 15 sampai limitnya 30 ya. Jangan lebih dari 30, nanti ya berebet nanti. Terlalu basah itu nggak enak, terlalu kering juga nggak ada tenaganya. Jadi ya dipasin lah sama spek motor kita ya. Kita paste. Ayo, woi. Paste woi. Nah, langsung rata. Jadi semuanya ini rata, bro. Tadi kalau kita lihat di tampilan 3D-nya, sebentar ya. Tak kasih di 3D. Woi, 3D woi. Ini 5, terus ini 10. Ya kan? Jadinya aneh, bro. Tapi nggak apa-apa. Ini meskipun warnanya merah memang ya angkanya 0 di sini. Nah, di sini kan ada warna-warni ya, tapi jangan berpatokan sama ini. Kalau di sini kan warna hijau, itu angkanya plus 8. Tapi kalau plus 8 dikira masih kurang bertenaga ya tinggal pakai angka 10 ya. Tapi ini tergantung dari base map kalian loh ya. Jadi jangan berpatokan sama warna-warna ini. Oke bro, bisa dipahami ya. Nah terus kita kalau sudah selesai, kita update. Klik update. Terus di save. Bentar. Nah ini kan belum ke save. Diklik. Nah ini kan belum save. Ini tinggal di save. Nah, sudah ke save. Terus kalau udah, data settingannya di save lagi. Di file, save mapping file. 1. Klik. Nah data save. Nah kalau ini udah tersimpan ya. Kalau di Android itu gambar disket ya, di gambar disket. Ya mungkin sekian dulu videonya dari saya, tips dan tutorialnya tentang fuel correction. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan kalau kalian masih belum paham, silakan tanya-tanya tentang fuel correction ini. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya, Kinyong Motovlog, dan saya Kinyong Motovlogis pamit. Dadah, see you next time.